Jakarta, 12 Maret tahun 2023. Namaku Aluna. Usiaku 25 tahun. Banyak orang bilang, aku cantik, muda, dan punya masa depan cerah. Tapi, tidak ada satupun dari mereka yang tahu bahwa di balik senyumku, aku menyimpan rahasia yang perlahan menggerogoti jiwaku. Aku adalah simpan lantai tinggi dengan jendela besar menghadap gemerlap kota. Setiap kali aku berdiri di sana, aku merasa seperti hidup di dunia yang berbeda, dunia di mana aku dicintai, diperhatikan, dan tidak sendirian. Andre tidak pernah memaksaku. Ia tidak pernah berjanji akan meninggalkan siapapun. Tapi caranya memandangku, caranya menggenggam tanganku, membuatku percaya bahwa aku istimewa. Aku bahagia bersamamu. Aluna, katanya suatu malam, kalimat itu cukup untuk membuatku menutup mata dari kenyataan. Aku tahu dia punya istri, namanya Zahira. Aku melihat fotonya tanpa sengaja di dompet Andre. Wajahnya lembut, cantik, dengan cara yang tenang. Perempuan yang tampak baik-baik saja. Jauh lebih pantas daripada aku. Tapi saat itu, aku memilih berpura-pura tidak peduli. Karena hidupku bersama Andre terasa sempurna. Uang bukan masalah. Kesepian terobati. Luka masa lalu seperti tertutup sementara. Aku berpikir, selama aku tidak merebut, selama aku hanya diam di sudut hidupnya, semuanya akan baik-baik saja. Aku salah. Aku tidak tahu bahwa hari hujan di bulan Maret itu adalah awal dari derita terpanjang dalam hidupku. Dan aku belum tahu bahwa suatu hari namaku akan menjadi alasan air mata seorang perempuan baik hati bernama Zahira. Kalimat itu seharusnya terdengar asing bagiku saat itu, karena pada kenyataannya aku masih tenggelam terlalu dalam pada rasa yang bernama Andre. Hari-hariku berubah sejak kehadirannya. Pagi yang dulu sunyi, kini dipenuhi pesan singkat darinya. Siang terasa lebih ringan, karena ada seseorang yang menanyakan, apakah aku sudah makan? Malam-malamku tidak lagi diisi kecemasan tentang masa depan, karena Andre selalu berkata, tenang saja, aku ada. Dan aku, dengan bodohnya, mempercayai itu. Kami bertemu lebih sering, selalu sembunyi-sembunyi, selalu dengan jadwal yang rapi. Andre tahu kapan harus datang dan kapan harus pergi. Aku tidak pernah bertanya kemana ia kembali setelah meninggalkanku. Aku tahu jawabannya, tapi memilih menguburnya dalam-dalam. Aku hanya ingin menikmati saat-saat bersamanya. Suatu malam di awal Mei, aku berdiri di dapur apartemennya, mengenakan kemeja putih miliknya yang kebesaran di tubuhku. Andre memandangku lama.
Saat itu, untuk pertama kalinya, aku merasa posisiku goyah. Aku bukan lagi perempuan istimewa. Aku hanya bayangan yang hadir di sela-sela hidup orang lain. Malam itu aku pulang dengan langkah gontai. Aku menatap bayanganku di kaca lift. Rahasia. Namun alih-alih menjauh, aku justru semakin terikat. Karena setiap kali aku berniat pergi, benarnya rapuh dan retaknya sudah dimulai jauh sebelum aku berani mengakuinya. Hari-hariku masih berjalan seperti biasa. Aku tetap menjadi Aluna yang tertawa di hadapan Andre, yang berpura-pura kuat, yang menelan cemburu dan rasa bersalah bersamaan. Aku masih datang ke apartemennya dengan senyum, masih berpura-pura bahwa aku baik-baik saja. Meski hatiku sering terasa sesak tanpa alasan yang jelas, Andre masih memperlakukanku dengan manis. Ia membelikanku gaun, mengajakku makan malam di tempat yang sepi, dan sesekali menggenggam tanganku lebih erat seolah takut kehilanganku. Tapi aku mulai merasakan perubahan kecil yang sulit dijelaskan. Andre kini lebih sering melihat ponselnya, lebih sering terdiam, lebih sering berkata, "Maaf, aku harus pulang lebih cepat." Dan setiap kali itu terjadi, aku hanya bisa tersenyum dan berkata, "Iya, enggak apa-apa." Padahal ada bagian dari diriku yang perlahan runtuh. Suatu siang, kami bertemu di sebuah restoran kecil di Kemang. Andre tampak gelisah, tangannya tidak tenang. Matanya beberapa kali menatap sekeliling, seolah takut dikenali. "Kita nggak bisa terlalu sering ketemu di luar," katanya tiba-tiba. Kalimat itu sederhana, tapi terasa seperti tamparan pelan. "Kenapa?" tanyaku. Berusaha terdengar biasa saja. Andre menghela napas. "Aku cuma ingin amanin semua. Aku nggak mau kamu kenapa-kenapa." Aku seharusnya merasa dilindungi, tapi entah kenapa, dadaku justru terasa semakin sempit. Untuk pertama kalinya, aku benar-benar merasa bahwa posisiku bukan hanya rahasia. Aku adalah risiko. Malam itu, aku sendirian di kamarku. Aku membuka media sosial tanpa tujuan. Sampai akhirnya, sebuah nama membuat jantungku berhenti berdetak. Sejenak, Zahira. Aku tidak berniat mencarinya. Sungguh, tapi jariku seolah bergerak sendiri. Foto-fotonya muncul di layar ponselku. Senyumnya lembut, tatapannya hangat. Ia terlihat bahagia, atau setidaknya berusaha terlihat demikian. Ada satu foto yang membuat mataku panas. Zahira berdiri di samping Andre. Mereka tampak serasi, utuh, seperti dunia yang seharusnya. Aku menutup ponsel dengan tangan gemetar. Untuk pertama kalinya, aku menangis bukan karena takut kehilangan Andre, melainkan karena aku mulai membenci diriku sendiri. Aku sadar, selama ini aku bersembunyi di balik alasan cinta. Padahal, aku sedang berdiri di atas kebahagiaan orang lain. Dan yang paling menyakitkan, perempuan itu bukanlah sosok jahat yang pantas disakiti. Ia baik, dan aku adalah rahasia yang mengancam ketenangannya. Malam itu, aku berjanji pada diriku sendiri, aku harus berhati-hati. Karena jika retakan kecil ini dibiarkan, akan ada satu kejadian besar yang benar-benar menghancurkan segalanya. Dan aku belum tahu
bahwa bahaya itu akan datang lebih cepat dari yang kubayangkan. Jakarta, 2 Juli tahun 2023. Bahaya itu akan datang lebih cepat dari yang kubayangkan. Dan aku baru menyadarinya ketika semuanya sudah terlambat. Untuk sekadar pura-pura baik-baik saja. Hari itu, Andre mengajakku bertemu di apartemen seperti biasa. Tidak ada yang tampak aneh. Ia masih tersenyum. Masih memelukku hangat. Masih memanggil namaku dengan nada yang membuatku merasa aman. Aku hampir percaya bahwa ketakutanku selama ini hanyalah bayangan berlebihan. Sampai sebuah suara memecahkan ketenangan kami. Bukan suara keras, bukan teriakan, hanya bunyi notifikasi ponsel Andre yang tergeletak di meja. Aku melirik sekilas. Satu nama membuat tubuhku membeku. Zahira. Andre langsung meraih ponselnya dengan wajah berubah. Gerakannya terlalu cepat, terlalu panik, seolah ada sesuatu yang benar-benar ingin ia sembunyikan dariku. "Kamu nggak apa-apa?" tanyaku pelan. Andre terdiam beberapa detik, lalu tersenyum paksa. "Enggak, cuma urusan rumah." Urusan rumah, dua kata yang kini terdengar seperti ancaman. Sejak saat itu, suasana berubah. Andre tidak lagi setenang tadi. Ia mondar-mandir. Sesekali menghela napas panjang. Aku duduk di sofa, menatap punggungnya. Dan untuk pertama kalinya, aku merasa seperti orang asing di ruangan itu. "Aluna," katanya akhirnya, dengan suara lebih rendah. "Kalau suatu saat kamu harus jaga jarak, kamu bisa kan?" Dadaku berdegup kencang. "Jaga jarak?" ulangku. Andre menatapku. Kali ini tanpa senyum. "Aku cuma mau pastikan kamu aman." "Aman?" Kata itu membuat tenggorokanku tercekat. "Apa Zahira tahu tentang aku?" tanyaku, nyaris berbisik. Andre tidak langsung menjawab, dan diamnya adalah jawaban paling menakutkan yang pernah kudengar sejak hari itu. Hidupku tidak lagi tenang. Aku mulai merasa diawasi. Setiap kali keluar rumah, aku refleks menoleh ke belakang. Setiap kali ponselku berdering dari nomor tak dikenal, jantungku berdegup tak karuan. Aku mulai menghapus foto-foto, mengamankan pesan-pesan, seolah aku adalah seseorang yang sedang menyembunyikan keberadaannya sendiri. Dan ketakutanku mencapai puncaknya ketika suatu sore, sepulang dari minimarket dekat kosanku, aku menemukan sebuah pesan singkat masuk ke ponselku. "Nomor tak dikenal. Kita perlu bicara. Aku tahu tentang kamu dan Andre." Tanganku gemetar, napasku tercekat. Dunia di sekelilingku terasa menyempit. Tidak ada ancaman, tidak ada amarah. Justru itulah yang membuatnya semakin menakutkan. Aku duduk di tepi tempat tidur, menatap layar ponsel dengan mata berkaca-kaca. Aku tahu, sejak detik itu, aku tidak lagi sekadar simpanan yang tersembunyi. Aku telah menjadi masalah nyata dalam kehidupan seseorang. Dan yang paling menyakitkan, aku tahu siapa perempuan di balik pesan itu. Perempuan yang selama ini hanya kulihat lewat layar. Perempuan baik hati yang kebahagiaannya tanpa sadar kucuri. Namanya Zahira. Malam itu aku tidak bisa tidur. Aku memeluk lututku sendiri. Merasa kecil, takut, dan sendirian. Untuk pertama kalinya, aku benar-benar sadar, cinta terlarang ini bukan hanya melukaiku. Ia sedang menyeretku ke dalam badai yang bisa menghancurkan segalanya. Dan ini baru awal dari konflik yang sesungguhnya. Jakarta, 5 Juli tahun 2023, dan ini baru awal dari konflik yang sesungguhnya. Aku merasakannya dengan jelas ketika jari-jariku gemetar di atas layar ponsel, menatap pesan dari Zahira yang belum berani kubalas. Aku menghabiskan malam itu dengan duduk di lantai kamar kos. Lampu sengaja kumatikan, seolah kegelapan bisa menyembunyikanku dari kenyataan. Berkali-kali aku membuka dan menutup pesan itu. Kalimatnya sederhana, tapi maknanya menghantamku tanpa ampun. Ia tahu, aku tidak lagi aman. Pagi harinya, Andre menelepon. Suaranya terdengar tergesa,
berbeda dari biasanya. "Aluna, apakah kamu dapat pesan dari seseorang?" tanyanya, tanpa basa-basi. Pertanyaan itu membuatku ingin tertawa pahit. Harusnya aku yang tanya begitu. Jawabku lirih. Andre terdiam cukup lama, lalu ia menghela napas berat. Zahira curiga. Aku sedang berusaha menenangkan semuanya. Menenangkan. Seolah aku adalah api kecil yang bisa ia padamkan kapan saja dia menghubungiku. Kataku akhirnya, jujur. Meski suaraku bergetar, di seberang sana, Andre terdiam. Tidak ada penyangkalan, tidak ada kata-kata penenang, hanya keheningan yang menyesakkan. "Aluna," katanya kemudian, "tolong jangan balas apapun dulu, aku mohon." Aku memejamkan mata. Lalu aku harus apa, Andre? Menghilang? Kita tunggu waktu yang tepat. Jawabnya. Nada suaranya terdengar seperti perintah halus yang biasa ia gunakan padaku. Saat telepon itu berakhir, aku merasa lebih sendirian dari sebelumnya. Untuk pertama kalinya, aku sadar bahwa ketika bahaya datang, aku sendirian menghadapinya. Aku tidak punya status, tidak punya perlindungan. Bahkan suaraku sendiri terasa tidak penting. Sore itu, pesan kedua masuk. Aku tidak marah. Aku hanya ingin memahami. "Tolong, temui aku." Aku menatap pesan itu. Lama sekali. Tidak ada kebencian di sana. Justru, ketenangan itulah yang membuat lututku lemas. Aku membayangkan wajah Zahira yang lembut, tatapan matanya yang jujur. Bagaimana jika ia menangis? Bagaimana jika ia hanya ingin tahu kenapa aku ada di hidup suaminya? Aku tidak siap. Aku benar-benar tidak siap. Tapi untuk pertama kalinya, aku merasa tidak bisa terus bersembunyi. Setiap sudut hidupku kini terasa rapuh. Setiap langkah seperti diawasi oleh rasa bersalah yang semakin besar. Malam menjelang, hujan turun. Perlahan mirip hari pertama aku bertemu Andre. Bedanya, kali ini aku tidak merasa diselamatkan. Aku merasa terjebak. Aku duduk di tepi tempat tidur, memeluk lututku sendiri, lalu menulis balasan singkat dengan tangan gemetar. "Baik, katakan kapan dan di mana." Begitu pesan terkirim, air mataku jatuh tanpa bisa aku tahan. Aku tahu pertemuan itu akan mengubah segalanya. Aku tahu, setelah ini, tidak ada lagi jalan mundur. Dan yang paling menakutkan, aku tidak tahu apakah aku akan keluar dari pertemuan itu sebagai perempuan yang utuh, atau sebagai seseorang yang benar-benar hancur dengan perempuan yang paling kusakiti. Itulah kalimat yang terus berputar di kepalaku sepanjang perjalanan menuju tempat pertemuan itu. Sebuah kafe kecil di kawasan Menteng yang dipilih Zahira dengan pesan singkat. Tempatnya tenang, kita bisa bicara baik-baik, baik-baik saja. Dua kata yang terdengar mustahil bagiku. Aku datang lebih awal, tanganku dingin, napasku tidak teratur. Aku memilih duduk di sudut, berharap bisa menghilang jika keberanianku tiba-tiba runtuh. Setiap perempuan yang masuk membuat jantungku melompat takut dan bersalah bercampur jadi satu. Lalu aku melihatnya. Zahira masuk dengan langkah pelan. Ia mengenakan gaun sederhana berwarna krem. Rambutnya tergerai rapi. Wajahnya persis seperti di foto. Lembut, tenang, tidak ada kemarahan yang kupersiapkan dalam imajinasiku. Ia menatap sekeliling, lalu pandangannya bertemu denganku. Detik itu, aku ingin berdiri dan pergi, tapi kakiku membeku. Zahira menghampiri mejaku dan tersenyum kecil. "Kamu, Aluna." Aku mengangguk. Suaraku hilang entah kemana. Kami duduk berhadapan. Jarak kami tidak sampai 1 meter. Tapi rasanya seperti dua dunia yang saling bertabrakan. Aku menunduk. Tidak sanggup menatap matanya terlalu lama. "Aku tidak datang untuk menyalahkanmu," ucap Zahira lebih dulu. Suaranya lembut,
Tapi justru itulah yang membuat dadaku sesak. Aku hanya ingin mendengar ceritamu. Aku menggenggam tanganku sendiri, mencoba menahan gemetar. Aku tidak pernah berniat merusak rumah tangga siapapun. Kataku akhirnya, hampir berbisik. Zahira mengangguk pelan. Aku percaya, karena kalau kamu berniat jahat, kamu tidak akan terlihat setakut ini. Kalimat itu membuat mataku panas. Aku menceritakan semuanya, tentang hari hujan itu, tentang kesepianku, tentang bagaimana Andre masuk ke hidupku saat aku paling rapuh. Aku tidak membela diri, aku tidak mencari pembenaran, aku hanya jujur. Untuk pertama kalinya, sejak semuanya dimulai, Zahira mendengarkan tanpa memotong. Sesekali ia menunduk, sesekali menarik napas panjang. Tidak ada air mata yang jatuh, tapi aku bisa melihat luka di matanya. "Aluna," katanya, setelah aku selesai, "kamu tahu yang paling menyakitkan dari semua ini apa?" Aku menggeleng, takut mendengar jawabannya. "Bukan karena dia mencintaimu," lanjutnya, "tapi karena aku kehilangan kepercayaan pada diriku sendiri." Kalimat itu menghantamku lebih keras dari apapun. Aku menutup wajahku, air mataku jatuh, tanpa bisa ku tahan. "Aku minta maaf, aku sungguh minta maaf." Zahira terdiam lama, lalu ia berkata pelan, "Aku tidak tahu apa yang akan kulakukan setelah ini, tapi aku tahu satu hal. Kamu juga korban dari kebohongan yang sama." Aku menatapnya dengan mata basah. "Kamu tidak membenciku?" Zahira tersenyum pahit. "Membenci kamu tidak akan menyembuhkan apapun." Saat pertemuan itu berakhir, aku berjalan keluar dengan langkah gontai. Dadaku terasa kosong. Aku tidak merasa lega. Aku tidak merasa menang. Aku hanya merasa lelah. Karena aku tahu, setelah pertemuan itu, tidak ada lagi ilusi yang bisa kupeluk. Tidak ada lagi kebohongan yang bisa kusembunyikan. Dan yang paling menyakitkan, aku sadar satu hal yang tidak bisa kuhindari. Aku harus memilih tujuan hidupku sendiri. Bertahan dalam luka atau pergi dengan sisa harga diri yang kupunya. Pertanyaan itu terus menggaung di kepalaku sejak aku melangkah keluar dari kafe di Menteng sore itu. Seolah hidupku tiba-tiba menyempit hanya pada dua pilihan paling menyakitkan. Aku pulang tanpa tujuan, naik transportasi umum. Tanpa sadar, aku turun di mana. Kakiku berjalan sendiri. Sementara pikiranku tertinggal di wajah Zahira tenang, tapi menyimpan luka yang dalam. Aku tidak pernah menyangka perempuan yang paling kusakiti justru menjadi cermin paling jujur tentang diriku sendiri. Malam itu, Andre menelepon berkali-kali. Aku membiarkannya berdering. Untuk pertama kalinya, aku tidak punya tenaga untuk menjawab. Bukan karena marah, tapi karena aku lelah menjadi seseorang yang selalu mengalah. Saat akhirnya aku mengangkat teleponnya, suaraku terdengar asing di telingaku sendiri. "Aku sudah bertemu Zahira," kataku pelan. Andre terdiam, lalu suaranya terdengar tegang. "Kenapa kamu lakukan itu tanpa bilang aku?" Aku tersenyum pahit. "Mungkin karena selama ini aku selalu menunggu kamu yang memutuskan segalanya." Kalimat itu membuatnya terdiam lebih lama. "Aluna, ini semua rumit," ujarnya akhirnya. "Aku butuh waktu." Waktu, kata yang selalu ia minta, tapi tak pernah benar-benar ia gunakan untuk memperbaiki apapun. "Aku juga butuh sesuatu, Andre," kataku, menahan getar di dadaku. "Aku butuh arah. Aku capek hidup sembunyi-sembunyi." Andre menghela napas berat. "Apa maksudmu?" Aku menatap lenggit-lenggit kamar kosku yang kusam. Tempat sederhana yang selama ini selalu kutinggalkan demi apartemen mewah miliknya. Tiba-tiba aku sadar, disinilah aku selalu kembali, sendiri, tapi nyata. "Aku mau berhenti jadi rahasia." Jawabku mantap. Kata-kata itu terasa menakutkan sekaligus melegakan. Andre tidak langsung menjawab. Saat ia bicara lagi, suaranya lebih dingin. "Kamu tahu itu berarti apa?" Aku mengangguk. Meski ia tidak bisa melihat,
Itu berarti aku mungkin kehilangan kamu, kataku. Tapi aku tidak mau kehilangan diriku sendiri. Setelah telepon itu berakhir, aku menangis lama. Bukan tangisan histeris, melainkan tangis pelan yang keluar dari dada yang terlalu lama menahan beban. Untuk pertama kalinya, aku tidak menangisi Andre. Aku menangisi diriku sendiri, perempuan muda yang terlalu lama hidup di bayang-bayang. Malam itu, aku menetapkan satu tujuan sederhana, tapi menakutkan. Aku ingin hidup tanpa harus bersembunyi. Entah bagaimana caranya, entah seberapa sakit jalannya, tapi aku tahu, jika aku tidak melangkah sekarang, aku akan selamanya terjebak dalam peran yang tidak pernah kupilih sepenuhnya. Aku tidak tahu, apakah Andre akan berjuang atau melepaskanku. Aku tidak tahu, apakah Zahira akan memaafkan hidupnya sendiri. Aku hanya tahu satu hal, perjalananku baru saja dimulai, dan jalan menuju kebebasan ternyata lebih terjal dari yang pernah kubayangkan. Aku merasakannya tepat di hari Andre datang ke kosanku tanpa memberi kabar, berdiri di depan pintu dengan wajah yang tidak pernah kulihat sebelumnya. Bukan wajah hangat yang biasa menenangkanku, bukan pula senyum lembut yang dulu membuatku merasa aman. Wajahnya kali ini kaku, penuh tekanan, seolah dunia sedang menuntut sesuatu darinya dan aku ada di tenggat-tenggat tuntutan itu. Kita perlu bicara, katanya singkat. Aku mempersilahkannya masuk. Kamar kosku terasa semakin sempit oleh kehadirannya. Andre menatap sekeliling, lalu duduk di tepi kursi plastik yang sederhana. Kontras dengan apartemen mewah tempat kami biasa bertemu. Kenapa kamu berubah, Aluna? Tanyanya akhirnya. Aku berdiri bersandar di dinding, mengumpulkan keberanian. Aku tidak berubah. Aku hanya berhenti berbohong pada diriku sendiri. Andre mengusap wajahnya. Kamu pikir ini mudah? Buat aku, rumah tanggaku sedang di ujung. Zahira terus diam. Dan diamnya itu lebih menakutkan dari apapun. Dadaku bergetar. Lalu aku harus bagaimana? Terus menunggu sampai kamu siap? Sampai aku habis. Andre berdiri, langkahnya mendekat. Untuk sesaat, refleks tubuhku ingin mundur, seperti dulu ingin kembali menjadi perempuan yang menurut, yang selalu mengerti. Tapi kali ini aku bertahan. Aku butuh kamu tenang, katanya. Nadanya lebih keras dari biasanya. Kita jangan gegabah. Yang gegabah itu hidupku selama ini. Jawabku lirih, namun tegas. Aku selalu menunggu, Andre. Menunggu kamu selesai dengan urusanmu. Menunggu kamu memilih. Tapi aku tidak pernah benar-benar dipilih. Kata-kataku membuatnya terdiam. Aku minta waktu terakhir. Ucap Andre akhirnya. Jangan pergi dulu. Jangan hancurkan semuanya sekarang. Aku menatap matanya. Untuk pertama kalinya, aku tidak melihat pria yang menyelamatkanku dari kesepian. Aku melihat pria yang takut kehilangan kendali. Semua sudah hancur, Andre, kataku pelan. Hanya saja selama ini, aku yang menutupi pecahannya. Andre pergi tanpa memelukku, tanpa janji, tanpa kepastian. Pintu kamar kosku tertutup pelan, tapi dampaknya terasa seperti gemuruh panjang di dadaku. Hari-hari berikutnya menjadi ujian terberat. Andre masih menghubungiku. Kadang lembut, kadang dingin. Seolah ia ingin memastikan aku tetap di tempat yang sama, tidak pergi, tidak melangkah. Dan aku hampir goyah. Setiap malam, kenangan tentang tawa kami, tentang janji-janji samar, datang menyergap. Ada bagian dari diriku yang masih ingin percaya bahwa cinta ini bisa diselamatkan. Tapi setiap kali itu terjadi, aku teringat wajah Zahira, teringat diriku sendiri yang menangis sendirian, teringat tujuan yang kutetapkan dengan susah payah. Aku tahu, jika aku mundur sekarang, aku akan mengkhianati diriku sendiri untuk kedua kalinya. Dan di tengah kebimbanganku, sebuah pesan masuk, bukan dari Andre. Pesan singkat yang membuat napasku tercekat.
dan menyadarkanku bahwa ujian ini belum selesai karena tujuanku untuk bebas baru saja diuji oleh kenyataan yang lebih menyakitkan. Aku menatap layar ponsel dengan napas tertahan, membaca ulang pesan itu berkali-kali, seolah berharap huruf-hurufnya berubah. Pesan itu dari Zahira. Andre pergi dari rumah sejak 2 hari lalu. Aku tidak tahu kemana. Kalau kamu tahu sesuatu, tolong jujur padaku. Dadaku terasa sesak, tanganku dingin. Inilah situasi yang paling kutakuti, yang selama ini berusaha kuhindari. Aku tidak lagi berdiri di pinggir konflik. Aku tepat berada di tengahnya. Andre tidak menghubungiku. Tidak ada pesan, tidak ada telepon. Seolah ia menghilang begitu saja, meninggalkan kekacauan di belakangnya dan aku termasuk di dalamnya. Aku duduk di tepi tempat tidur, menatap dinding kusam kamarku. Dalam hidupku, tidak pernah ada keputusan yang terasa sesulit ini. Jika aku jujur pada Zahira, aku mungkin akan menyeret diriku lebih dalam ke masalah mereka. Jika aku diam, aku akan kembali menjadi pengecut yang membiarkan orang lain menanggung luka sendirian. Untuk pertama kalinya, aku tidak memikirkan Andre. Aku memikirkan diriku sendiri. Aku ingat tujuanku, hidup tanpa bersembunyi, hidup tanpa kebohongan. Dengan tangan gemetar, aku membalas pesan Zahira. Aku tidak tahu di mana dia sekarang, tapi kalau kamu ingin bicara, aku bersedia. Pesan itu terkirim, dan bersamaan dengan itu, aku merasa seperti sedang menutup satu pintu besar dalam hidupku, pintu yang selama ini mengurungku dalam peran sebagai rahasia. Beberapa jam kemudian, Andre akhirnya menelepon. Kamu bicara apa ke Zahira? Tanyanya tanpa basa-basi. Suaranya terdengar marah, tapi juga panik. Aku tidak berbohong. Jawabku pelan. Aku juga tidak melindungimu lagi. Kamu gak paham, Aluna. Katanya cepat. Situasinya makin rumit. Aku tersenyum getir. Situasinya memang selalu rumit, Andre. Tapi yang paling sederhana adalah kenyataannya kita salah. Kalimat itu membuatnya terdiam. Aku capek jadi tempat pelarian. Lanjutku. Aku bukan rumah. Aku bukan tujuan. Aku hanya jeda di hidupmu. Andre menarik napas panjang. Jadi ini keputusanmu? Aku memejamkan mata, menahan air mata yang ingin jatuh. Iya, jawabku. Aku memilih berhenti. Telepon itu berakhir tanpa kata perpisahan yang manis. Tidak ada janji akan bertemu lagi. Tidak ada rayuan terakhir. Hanya keheningan yang panjang dan menyesakkan. Malam itu, aku menangis. Tapi tangisanku berbeda dari sebelumnya. Ada sakit, tentu saja. Tapi juga ada kelegaan yang aneh, seolah beban besar akhirnya jatuh dari bahuku. Aku tahu, keputusan kecil ini tidak langsung menyelesaikan segalanya. Justru mungkin akan memicu badai yang lebih besar. Tapi untuk pertama kalinya, aku berdiri di sisiku sendiri. Dan aku belum tahu bahwa badai itu akan datang dengan cara yang tidak pernah kubayangkan. Aku baru benar-benar memahaminya ketika hidupku seakan runtuh pelan-pelan, bukan dengan suara keras, tapi dengan kesunyian yang menyakitkan. Sejak malam, aku memutuskan berhenti. Andre menghilang sepenuhnya. Tidak ada pesan, tidak ada panggilan. Namanya lenyap dari layar ponselku, seperti tidak pernah ada. Anehnya, justru keheningan itu yang paling menyiksaku. Aku masih berharap, dan aku membenci diriku sendiri karena itu. Hari-hariku berubah kacau. Aku sulit tidur, makan pun terasa hambar. Di tempat kerja, aku sering melamun. Sampai atasan mulai menegurku. Dunia nyata menuntutku tetap berjalan, sementara hatiku tertinggal di masa lalu yang belum sepenuhnya kutinggalkan. Suatu sore, aku menerima pesan dari Zahira. Andre sudah kembali. Kami bicara panjang. Aku hanya ingin bilang terima kasih. Sudah jujur. Aku membaca pesan itu dengan dada bergetar. Andre kembali ke rumahnya.
ke dunia yang memang seharusnya menjadi miliknya. Dan aku tertinggal di pinggir cerita. Tanpa peran, tanpa kepastian. Perasaan kalah menyelimutiku. Bukan kalah karena kehilangan Andre, tapi karena aku merasa semua pengorbananku tidak berarti apa-apa. Malam itu, hujan turun deras. Aku duduk di lantai kamar kos, memeluk lututku sendiri. Untuk pertama kalinya, sejak semuanya dimulai, aku benar-benar sendirian. Tidak ada Andre untuk menenangkanku. Tidak ada ilusi cinta untuk kupegang. Hanya aku dan kenyataan. Aku hampir menyerah. Hampir mengirim pesan panjang pada Andre. Hampir memohon agar ia kembali, walau hanya sebentar. Harga diriku menjerit minta diselamatkan. Tapi hatiku lelah berperang. Di tengah kekacauan itu, aku bertanya pada diriku sendiri. Jika aku kembali sekarang, apa yang tersisa dariku? Jawabannya membuatku menangis lebih keras. Tidak ada. Aku sadar. Aku berada di titik terendah. Aku kehilangan cinta yang salah. Kehilangan arah. Bahkan hampir kehilangan rasa percaya pada diriku sendiri. Tapi di balik semua itu, ada satu hal yang belum hilang sepenuhnya, keinginanku untuk bertahan. Aku berdiri perlahan, menatap bayanganku di cermin kecil. Mataku sembab, wajahku pucat. Tapi aku masih ada, aku masih hidup. Dan di titik hampir kehilangan segalanya itu, aku akhirnya mengerti satu hal yang terlambat kusadari. Tujuanku bukan untuk dimenangkan oleh siapapun. Tujuanku adalah menyelamatkan diriku sendiri, meski harus melewati kehancuran terlebih dahulu. Namun aku belum tahu bahwa kehancuran ini hanyalah gerbang menuju pilihan paling sulit yang akan segera kupaksakan pada hidupku. Aku menyadarinya pagi itu, ketika aku duduk sendirian di halte bus, menatap orang-orang berlalu lalang dengan wajah yang terlihat begitu pasti akan tujuan mereka. Aku iri pada kepastian itu. Hidupku terasa seperti kertas kosong yang diremas-remas, lalu dibuka kembali tanpa bentuk. Semua rencanaku runtuh. Semua harapanku berakhir tanpa penjelasan yang layak. Aku tidak punya siapa-siapa untuk disalahkan selain diriku sendiri. Siang harinya, Andre menghubungiku lagi. Setelah berminggu-minggu menghilang, namanya muncul di layar ponselku, seperti bayangan masa lalu yang belum rela pergi. Aku mau ketemu, katanya singkat. Kami bertemu di tempat yang netral, sebuah kafe kecil dekat Blok M. Jauh dari apartemen, jauh dari kenangan. Andre duduk di hadapanku dengan wajah lelah. Kerutan di dahinya lebih dalam dari yang kuingat. Aku sudah mencoba memperbaiki semuanya, katanya. Tapi Zahira tidak sama lagi. Aku menatap cangkir kopiku. Tanganku gemetar. Lalu kenapa kamu datang ke sini? Andre terdiam sejenak. Karena aku masih memikirkan kamu. Kalimat itu dulu akan membuatku luluh. Tapi kini hanya terasa seperti beban tambahan di dadaku. Apa yang kamu mau dariku, Andre? Tanyaku pelan. Aku butuh kamu bersabar. Jawabnya, jangan pergi jauh dulu. Aku belum siap kehilangan kamu juga. Aku tersenyum getir. Jadi, aku harus menunggu lagi? Dalam ketidakjelasan yang sama, Andre tidak menjawab. Dan keheningannya kembali menjadi jawaban yang paling menyakitkan. Saat itulah aku sadar semua usahaku selama ini sia-sia. Kejujuranku tidak menyelamatkan apapun. Keputusanku tidak langsung membawaku pada kebahagiaan. Aku tetap berada di tengah, menjadi tempat singgah dari dua dunia yang retak. Aku pulang dengan langkah berat. Malam itu aku duduk lama di kamar, menatap koper tua di sudut ruangan. Aku tidak tahu kapan terakhir kali aku memperhatikannya. Koper itu seperti menungguku membuat keputusan. Aku punya satu pilihan terakhir. Pergi jauh, memutus semua ikatan, meninggalkan kota ini, kenangan ini, dan cinta yang salah ini. Pilihan itu terasa seperti kematian kecil, kehilangan Andre sepenuhnya, kehilangan semua yang pernah ku kenal. Tapi mungkin
Hanya dengan cara itulah aku bisa hidup kembali. Aku menangis sambil mulai melipat pakaianku. Setiap helai terasa seperti kenangan yang harus kulepaskan. Hatiku menolak, tapi pikiranku tahu, jika aku tetap tinggal, aku akan terus hancur perlahan. Malam itu, aku menulis pesan terakhir untuk Andre. Bukan untuk menyalahkan, bukan untuk memohon, hanya untuk menutup bab yang telah terlalu lama kubiarkan terbuka. Aku belum mengirimnya, tanganku masih gemetar. Karena aku tahu, setelah pesan itu terkirim, tidak ada lagi jalan kembali. Kalimat itu bergema di kepalaku saat aku menatap layar ponsel. Jari-jariku masih menggantung di atas tombol kirim. Pesan untuk Andre sudah kutulis dengan hati yang hampir runtuh, tapi belum berani kulepaskan. Aku membaca ulang kata-kataku sendiri. Tidak ada amarah, tidak ada tuntutan, hanya perpisahan yang sunyi. Aku menarik napas panjang, lalu menekan tombol itu. Pesan terkirim. Detik itu juga, dadaku terasa kosong. Bukan lega, bukan bahagia. Lebih seperti kehilangan sesuatu yang selama ini menjadi bagian dari napasku. Meski napas itu sering menyakitkan, aku menutup ponsel dan membaringkan diri di kasur sempit kamarku. Air mataku mengalir tanpa suara. Tidak ada pelukan. Tidak ada kata penghibur. Aku sendirian dengan keputusan yang kupilih sendiri. Pagi harinya, aku benar-benar pergi. Aku tidak memberitahu Andre kemana aku akan menuju. Aku hanya mengemas hidupku ke dalam satu koper tua. Aku meninggalkan kosan, pekerjaan, dan rutinitas yang selama ini mengikatku pada masa lalu. Kereta yang kunaiki melaju meninggalkan Jakarta, membawa aku ke kota kecil di Yogyakarta. Tempat seorang teman lama bersedia memberiku tumpangan sementara. Sepanjang perjalanan, aku menatap keluar jendela. Pemandangan berubah perlahan. Seperti hidupku yang akhirnya bergerak ke arah yang berbeda. Ponselku bergetar berkali-kali. Nama Andre muncul. Aku tidak mengangkatnya. Bukan karena aku kuat, tapi karena aku tahu, jika aku mendengar suaranya sekali saja, aku mungkin akan runtuh dan kembali pada lingkaran yang sama. Di kursi kereta itu, aku menangis lagi. Tapi kali ini, tangisanku berbeda. Ada rasa takut, tentu saja. Tapi juga ada secercah harapan kecil yang selama ini terkubur. Aku tidak tahu apa yang menantiku di kota baru ini. Aku tidak tahu apakah aku akan bahagia. Tapi setidaknya, aku tidak lagi menjadi rahasia dalam hidup siapapun. Malam itu, aku tiba di Yogyakarta dengan tubuh lelah dan mata sembab. Temanku menyambutku dengan senyum hangat. Tanpa banyak tanya, aku bersyukur karena aku belum siap menjelaskan apapun di kamar kecil yang kupinjam. Aku duduk di tepi kasur dan menatap diriku di cermin. Aku terlihat rapuh, tapi aku juga melihat sesuatu yang baru, keberanian yang lahir dari keputusasaan. Aku berbisik pada diriku sendiri, aku akan bertahan. Namun jauh di dalam hati, aku tahu, pergi bukan berarti selesai. Luka tidak serta-merta hilang, hanya karena jarak. Dan aku belum tahu bahwa masa lalu masih akan mencoba menarikku kembali. Dengan cara yang paling tidak kuduga, aku merasakannya pagi itu, ketika hidupku yang baru mulai terasa sedikit lebih tenang. Lalu sebuah nama lama kembali muncul di layar ponselku. Andre, jantungku berdegup keras. Sudah hampir 2 minggu sejak aku meninggalkan Jakarta. 2 minggu aku belajar bernapas tanpa bayangannya. Belajar tidur tanpa menunggu pesan darinya. Belajar bangun pagi tanpa rasa bersalah. Dan tepat ketika aku mulai percaya bahwa aku bisa bertahan, masa lalu itu datang mengetuk tanpa izin. Aku menatap layar ponsel lama sekali. Panggilan itu terlewat, lalu pesan masuk. Aku tahu kamu di Yogyakarta. Tolong, kita bicara. Sekali ini saja. Tanganku gemetar, lututku melemas. Aku tidak pernah memberitahu siapapun kemana aku pergi, kecuali satu orang, dan itu berarti Andre benar-benar berusaha mencariku. Aku menutup ponsel,
menghirup udara pagi yang seharusnya menenangkan. Tapi dada ini terasa sesak, seolah semua luka lama bangkit bersamaan. Hari itu aku mencoba mengalihkan diri, membantu temanku di kios kecilnya, menyapa pelanggan, tersenyum, tapi pikiranku terus melayang. Setiap suara ponsel membuatku terkejut. Setiap langkah orang asing membuatku menoleh. Malamnya, pesan lain masuk. Zahira tahu kamu pergi. Dia tidak menyalahkanmu. Aku yang tidak sanggup melepaskan. Aku memejamkan mata. Air mata menggenang tanpa aba-aba. Mengapa ia selalu datang dengan kalimat yang tepat sasaran? Kalimat yang membuatku merasa dibutuhkan. Padahal, aku tahu dibutuhkan bukan berarti dicintai dengan benar. Aku akhirnya membalas. Singkat, aku sedang mencoba menyembuhkan diriku. Tolong, hormati itu. Balasan datang cepat. Aku juga hancur, Aluna. Kalimat itu menusukku. Ada bagian dari diriku yang ingin berbalik, ingin memeluk rasa sakitnya seperti dulu. Tapi ada bagian lain, bagian yang baru saja lahir yang menolak kembali tenggelam. Aku berdiri di depan cermin kamar, menatap diriku sendiri. Wajahku masih lelah, tapi mataku tidak lagi sepenuhnya kosong. Aku berjanji pada diriku di kota ini. Aku tidak akan kembali menjadi perempuan yang menunggu. Namun malam itu, kenyataan menghantamku lebih keras. Andre mengirim satu pesan terakhir. Aku ada di Yogyakarta. Aku akan pulang besok. Kalau kamu tidak mau menemuiku, aku akan pergi tanpa mengganggumu lagi. Dadaku bergetar hebat. Ini bukan lagi sekadar pesan. Ini adalah ujian terakhir bagi tekadku. Menemui Andre berarti membuka kembali luka yang belum sepenuhnya sembuh. Tidak menemuinya berarti menutup pintu selamanya tanpa penjelasan. Tanpa pamit yang layak, aku duduk di tepi kasur, memeluk lututku sendiri seperti dulu. Bedanya, kali ini aku tidak sendirian oleh ketakutan, melainkan oleh keberanian yang masih rapuh. Aku tahu, apapun keputusanku besok akan menentukan apakah aku benar-benar bebas atau hanya berpindah tempat membawa luka yang sama. Kalimat itu terngiang sejak pagi, saat aku akhirnya memutuskan untuk menemuinya bukan karena harapan, tapi karena aku ingin menutup segalanya dengan benar. Kami bertemu di sebuah warung kopi kecil dekat Tugu, Yogyakarta. Tempat sederhana, jauh dari gemerlap Jakarta, jauh dari dunia rahasia yang pernah kami bangun bersama. Aku datang lebih dulu. Tanganku dingin, tapi langkahku mantap. Andre datang beberapa menit kemudian. Wajahnya terlihat lebih tua. Matanya lelah. Untuk pertama kalinya, aku melihatnya bukan sebagai pria yang kupuja, melainkan sebagai manusia dengan pilihan-pilihan yang gagal ia selesaikan. Kamu kelihatan kurus, katanya pelan. Aku tersenyum tipis. Aku belajar hidup. Kami duduk berhadapan. Tidak ada sentuhan, tidak ada senyum penuh arti. Hanya dua orang yang pernah saling menggenggam, kini dipisahkan oleh kesadaran. Aku minta maaf, ucap Andre. Aku pikir aku bisa mengatur semuanya. Aku mengangguk. Aku juga salah. Aku bertahan terlalu lama. Andre menatapku lama, seolah mencari celah untuk masuk kembali ke hidupku. Kalau aku bilang, aku mencintaimu, dadaku bergetar. Tapi aku tidak lari dari tatapannya. Cinta tidak seharusnya membuat seseorang bersembunyi, jawabku pelan. Dan aku tidak mau hidup di bayang-bayang lagi. Keheningan menyelimuti kami. Aku bisa merasakan beratnya perpisahan ini, bukan karena masih ingin, tapi karena pernah berharap aku akan kembali ke Jakarta. Katanya akhirnya, aku akan mencoba memperbaiki rumah tanggaku. Aku menarik napas panjang. Aku harap kamu benar-benar melakukannya. Kami berdiri bersamaan. Andre mengulurkan tangan. Ragu, aku menatapnya sebentar, lalu menjabatnya singkat. Tidak ada pelukan, tidak ada air mata yang meledak, justru ketenangan yang aneh. Terima kasih sudah pernah ada, katanya lirih. Terima kasih sudah mengajarkanku arti harga diri. Jawabku,
ia pergi lebih dulu. Aku berdiri mematung, menatap punggungnya yang menjauh. Anehnya, aku tidak ingin mengejarnya. Tidak ada jeritan di dadaku, hanya perih yang pelan. Seperti luka yang akhirnya mendapat udara, aku duduk kembali, memandangi cangkir kopiku yang sudah dingin. Di sanalah aku menyadari, ini adalah akhir yang sesungguhnya. Bukan akhir yang bahagia, bukan akhir yang dramatis, tapi akhir yang jujur. Dan dari kejujuran itulah, hidup baruku akhirnya punya ruang untuk tumbuh. Aku merasakannya perlahan. Bukan sebagai ledakan kebahagiaan, melainkan sebagai napas panjang yang akhirnya bisa kuhela tanpa rasa bersalah. Hari-hari setelah pertemuan terakhir itu tidak langsung menjadi mudah. Aku masih terbangun di malam hari dengan dada sesak, seolah kehilangan sesuatu yang tak kasat mata. Tapi ada satu perbedaan besar. Aku tidak lagi bertanya, kenapa aku ditinggalkan? Kini aku bertanya, apa yang bisa kulakukan untuk diriku sendiri? Aku mulai bekerja serabutan, membantu temanku di kios kecilnya setiap pagi, melayani orang-orang asing yang tidak mengenalku sebagai siapapun, bukan simpanan, bukan rahasia, hanya Aluna. Setiap senyum pelanggan terasa seperti pengakuan kecil bahwa aku masih layak ada. Sore hari, aku sering duduk sendiri di pinggir jalan, menatap langit Yogyakarta yang lebih ramah dari Jakarta. Kota ini tidak menjanjikan kemewahan, tapi memberiku ketenangan. Dan ketenangan itu, untuk pertama kalinya, terasa lebih berharga daripada perhatian Andre dulu. Suatu malam, aku menangis lagi, bukan karena ingin kembali, tapi karena akhirnya aku benar-benar merasakan kehilangan. Kehilangan bukan hanya Andre, tapi versi diriku yang pernah rela mengorbankan segalanya demi dicintai. Aku membiarkan tangis itu keluar. Aku tidak menahannya. Aku tidak malu. Karena aku tahu, menangis adalah bagian dari bangkit. Aku mulai menata ulang hidupku sedikit demi sedikit. Mengirim lamaran kerja, menabung dari penghasilan kecil, menulis catatan harian tentang apa yang kurasakan, bukan untuk dikenang, tapi untuk dilepaskan. Di tengah semua itu, sesekali nama Andre masih terlintas. Tapi kini ia hanya kenangan, bukan tujuan. Luka itu masih ada, tapi tidak lagi menguasai arah langkahku. Aku berdiri di depan cermin suatu pagi, mengenakan pakaian sederhana. Wajahku masih tanpa riasan. Aku menatap diriku lama sekali, lalu berbisik pelan. Aku belum sepenuhnya sembuh, tapi aku sedang berjuang. Dan untuk pertama kalinya sejak lama, aku mempercayai kata-kataku sendiri. Perjalananku belum selesai. Jalannya masih panjang dan melelahkan. Tapi aku tahu, selama aku tidak kembali mengkhianati diriku sendiri, aku sedang menuju akhir yang lebih baik. Karena kebahagiaan sejati ternyata bukan tentang dimiliki seseorang, melainkan tentang memiliki diri sendiri kembali. Kalimat itu menjadi peganganku ketika masa lalu kembali menguji, seolah ingin memastikan apakah aku benar-benar telah berubah atau hanya bersembunyi sementara. Hari itu aku menerima pesan yang tidak kuduga, bukan dari Andre. Pesan itu dari Zahira. Aluna, aku harap kamu baik-baik saja. Aku hanya ingin bilang, aku sudah memaafkan diriku sendiri. Aku membaca pesan itu dengan mata berkaca-kaca. Ada kelegaan yang lembut menyusup ke dadaku. Bukan karena aku dibenarkan, melainkan karena luka yang kami bagi akhirnya menemukan jalannya sendiri untuk sembuh. Kami bertukar beberapa pesan singkat, tidak panjang, tidak emosional. Hanya kabar sederhana tentang cuaca, tentang kesibukan, tentang hidup yang terus berjalan. Untuk pertama kalinya, aku tidak merasa kecil di hadapannya. Aku merasa setara. Sama-sama perempuan yang pernah terluka, kini belajar berdiri. Beberapa hari kemudian, sebuah panggilan masuk dari nomor tak dikenal. Jantungku sempat berdegup cepat, refleks lama yang belum sepenuhnya hilang. Namun suara di seberang sana bukan Andre.
Itu dari kantor tempat aku melamar kerja. Kami tertarik dengan profil Anda. Aluna, kapan bisa mulai? Aku menutup telepon dengan senyum yang tidak bisa kutahan. Tanganku bergetar bukan karena takut, melainkan karena harapan. Aku memeluk diriku sendiri, merayakan kemenangan kecil yang dulu terasa mustahil. Malamnya, aku duduk di teras rumah temanku, menatap langit yang bersih. Aku menyadari sesuatu yang penting. Aku tidak lagi sendirian karena kehilangan, melainkan karena pilihan. Dan itu membuat kesendirianku terasa damai. Aku masih mengingat Andre tentu, tapi kini ingatan itu tidak lagi menguasai. Ia seperti halaman buku yang telah kututup pernah berarti, namun tidak perlu dibuka lagi. Aku menulis di catatan harianku malam itu. Jika suatu hari masa lalu datang mengetuk, aku akan menyambutnya dengan tenang lalu tetap melangkah maju. Karena aku tahu, aku telah melewati bagian terberat, dan yang tersisa kini bukan lagi rasa takut, melainkan keberanian untuk terus hidup dengan jujur. Keberanian itulah yang tanpa kusadari membawaku pada sesuatu yang tidak pernah kucari, namun justru paling kubutuhkan. Aku mulai bekerja di kantor kecil itu. Tidak mewah, tidak bergaji besar, tapi setiap pagi aku berangkat tanpa rasa takut akan siapa yang mungkin melihatku. Tidak ada pesan rahasia, tidak ada jam-jam tersembunyi. Aku pulang dengan lelah yang jujur. Bukan lelah karena menyimpan rahasia. Hari-hariku perlahan terisi. Rekan kerja yang ramah, tawa sederhana saat makan siang, obrolan ringan tentang hal-hal biasa, hal-hal yang dulu terasa asing bagiku karena hidupku selalu berada di balik tirai. Suatu sore, hujan turun pelan. Aku berdiri di teras kantor, menunggu hujan reda, ketika seorang rekan menghampiriku dan menawarkan payung. Kami tertawa kecil, berbincang tanpa maksud apapun. Tidak ada degup jantung berlebihan, tidak ada harapan yang menuntut. Dan justru disitulah aku sadar, aku sedang bahagia. Bukan bahagia karena dicintai seseorang, bukan bahagia karena dipilih, tapi bahagia karena aku tidak lagi meninggalkan diriku sendiri. Malam itu, aku pulang dengan langkah ringan. Aku duduk di kamar, membuka catatan harianku, lalu menulis satu kalimat sederhana. Aku tidak kekurangan apapun hari ini. Aku tidak tahu apakah suatu hari aku akan jatuh cinta lagi. Aku tidak tahu apakah masa depanku akan indah atau biasa saja. Tapi aku tahu, aku tidak lagi bergantung pada siapapun untuk merasa utuh. Aku memandang diriku di cermin. Senyumku kecil, tapi nyata. Luka-luka lama masih ada, tapi tidak lagi terbuka. Mereka menjadi bagian dari kisahku, bukan penentunya. Dan di titik itulah, aku memahami arti happy ending yang sesungguhnya. Bukan tentang mendapatkan seseorang, melainkan tentang berhenti kehilangan diri sendiri. Aku tahu, perjalananku hampir sampai di ujung. Bukan ujung hidup tapi ujung dari kisah panjang yang pernah membuatku hancur. Aku menyadarinya sore itu, ketika aku duduk sendirian di bangku taman kecil, memandangi anak-anak yang berlari sambil tertawa tanpa beban. Dulu, pemandangan seperti ini akan membuatku merasa asing. Aku selalu hidup di dunia orang dewasa yang penuh rahasia, jadwal tersembunyi, dan janji setengah hati. Tapi hari itu, aku hanya duduk, bernapas, dan merasa cukup. Untuk pertama kalinya, aku berani menoleh ke belakang. Aku mengingat semua dengan jujur. Hari hujan, saat pertama kali bertemu Andre, apartemen mewah yang dulu terasa seperti mimpi, pesan-pesan larut malam yang membuatku merasa dipilih. Aku juga mengingat rasa bersalah, ketakutan, dan malam-malam panjang ketika aku membenci diriku sendiri. Anehnya, kenangan itu tidak lagi menyakitkan. Ia seperti foto lama yang warnanya mulai pudar masih ada, tapi tidak lagi mengikat. Aku tidak membenarkan pilihanku dulu. Aku juga tidak menyiksa diriku karenanya. Aku hanya mengakui satu hal penting.
Aku pernah salah, tapi aku belajar. Aku mengeluarkan ponsel, membuka pesan-pesan lama yang belum sempat kuhapus. Kali ini, aku membacanya tanpa air mata. Lalu satu persatu, aku menghapusnya. Bukan karena benci, melainkan karena tidak lagi membutuhkannya. Malamnya, aku bermimpi tentang diriku yang dulu Aluna, yang berusia 25 tahun. Cantik, rapuh, dan sangat ingin dicintai. Dalam mimpi itu, aku memeluknya dan berbisik, "Kamu akan baik-baik saja." Saat terbangun, mataku basah, tapi dadaku hangat. Aku akhirnya mengerti. Berdamai dengan masa lalu bukan berarti melupakannya, melainkan berhenti melawannya. Mengizinkan diri sendiri untuk tumbuh tanpa terus-menerus menoleh dengan penyesalan. Dan di sanalah aku berdiri sekarang. Tidak sempurna, tidak sepenuhnya sembuh, tapi utuh. Karena aku tidak lagi mendefinisikan diriku dari siapa yang mencintaiku, melainkan dari siapa aku memilih untuk menjadi. Kesadaran itu datang bersamaan dengan keberanianku. Menuliskan kisah ini bukan untuk membuka luka lama, tapi untuk mengingatkan diriku sendiri sejauh apa aku telah melangkah. Aku mulai memahami bahwa cinta tidak pernah salah. Yang salah adalah ketika aku menempatkan diriku di posisi yang membuatku harus mengecil, bersembunyi, dan menerima setengah-setengah. Aku mencintai dengan tulus, tapi aku lupa mencintai diriku sendiri dengan cara yang sama. Pelajaran itu mahal. Aku membayarnya dengan air mata, rasa bersalah, dan malam-malam panjang yang sunyi. Aku membayarnya dengan harga diri yang hampir hilang, dan keberanian yang harus kubangun ulang dari nol. Aku belajar bahwa menjadi dipilih bukanlah tujuan hidup. Yang lebih penting adalah berani memilih diri sendiri. Meski itu berarti harus kehilangan seseorang yang kita kira segalanya. Aku juga belajar satu hal yang paling menyakitkan, sekaligus membebaskan. Perempuan baik tidak selalu menang lebih dulu, tapi pada akhirnya merekalah yang pulang dengan hati utuh. Zahira mengajarkanku itu tanpa pernah berniat mengajar, dan aku berterima kasih padanya dalam diam. Malam itu aku menulis satu janji di halaman terakhir buku harianku. Aku tidak akan lagi menjadi pilihan rahasia siapapun. Aku tidak akan lagi menukar harga diriku demi rasa dicintai. Janji itu bukan untuk orang lain. Janji itu untuk Aluna yang dulu yang terlalu muda, terlalu percaya, dan terlalu takut sendirian. Aku tahu hidup ke depan tidak selalu mudah. Aku mungkin akan jatuh cinta lagi. Aku mungkin akan kecewa lagi. Tapi aku tidak akan mengulang kesalahan yang sama. Karena aku sudah tahu rasanya kehilangan diriku sendiri, dan aku tidak mau kembali ke sana. Kalimat itu kini menjadi penutup dari kisah yang pernah kupikir tidak akan pernah berakhir. Aku menulis ini sebagai Aluna yang berbeda, bukan lagi perempuan 25 tahun yang hidup di balik pesan larut malam dan janji samar. Aku adalah perempuan yang tahu batas, tahu nilai, dan tahu kapan harus pergi meski hatinya masih tertinggal. Jika kamu membaca kisahku dan menemukan dirimu di dalamnya, ketahuilah satu hal, kamu tidak bodoh karena mencintai, kamu tidak lemah karena berharap, tapi kamu berhak memilih hidup yang tidak menyakitimu setiap hari. Cinta tidak seharusnya membuatmu bersembunyi. Tidak seharusnya membuatmu menunggu tanpa kepastian. Tidak seharusnya memaksamu kuat sendirian. Aku pernah menjadi simpanan suami orang, dan itu adalah peran paling menyakitkan yang pernah kumainkan. Namun kisah ini bukan tentang Andre, bukan pula tentang Zahira. Ini adalah kisah tentang aku, perempuan yang akhirnya memilih pulang pada dirinya sendiri. Kini aku bisa berjalan tanpa menunduk, tertawa tanpa takut diketahui, mencintai hidup tanpa rasa bersalah. Dan jika suatu hari aku mencintai lagi, aku akan melakukannya dengan berdiri sejajar, bukan bersembunyi di belakang. Inilah
akhir dari kisahku. Bukan akhir yang sempurna, tapi akhir yang jujur. Dan itu lebih dari cukup